Baik, selamat pagi Ibu-Ibu semua. Pagi Kak Yudi. Ya, Pagi Pak Yudit. hari ini, di pagi hari ini, hari yang luar biasa bagi saya karena boleh berkesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan IHT yang diselenggarakan oleh sekolah, dan saya berterima kasih sekali karena sudah boleh diundang untuk memberikan sedikit informasi yang nantinya akan saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai seorang guru. Namun untuk ibu-ibu, karena ini kayaknya ibu-ibu semuanya nih yang hadir ya. Untuk ibu-ibu semua, jadi kita mengawali kegiatan pagi hari ini dengan doa agar kiranya kegiatan kita ini dimudahkan, dilancarkan hingga selesai. Jadi saya minta kepada yang bertugas hari ini untuk bisa memimpin doa. Saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti kegiatan pagi hari ini, mendengarkan paparan materi dari Pak Yudit, maka sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Baik, terima kasih Bu Isra yang sudah mengawali kita dengan doa. Selanjutnya, ibu-ibu, ini supaya lebih semangat, fresh, saya yakin karena kegiatan IHT ini kan sudah diselenggarakan beberapa hari, ya kiranya ada sedikit penyegaran lah, refreshing. Siapa kira-kira ya yang mau membuka kegiatan kita dengan ice breaking? Silahkan. Ada saya yang ya? bertugas. Oke, ya, siap Bu. saya Silakan Pak. Ibu. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk lebih menyegarkan suasana, kita melakukan ice breaking dulu, singkat saja. Peraturannya seperti ini. Nanti saya akan menyebutkan nama kota ya, nama kota. Kemudian dari nama kota tersebut, huruf yang terakhir itu dijadikan huruf awal, gitu. Jadi nanti saya akan menyebutkan nama kota, ya. Kemudian nanti saya akan melempar, misalnya ke Bu Misra atau ke Bu Astri, misalnya. Nanti Bu Misra atau Bu Astri akan menyebutkan nama kota yang dimulai dari huruf terakhir kota yang saya sebutkan. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Saya mulai saja. Sesuai dengan asal saya dari nama kotanya Tasikmalaya. Pak Yudit. Langsung. Karena Tasikmalaya berarti akhirnya A. Karena saya belum pernah ke kota itu, maka Ambon. Iya. Silakan Ibu Astri. N. Dari N, Bu Astri. Oke. Kota. Nabire bisa? Nabire ya, bisa Nabire. Kota Nabire. Saya lempar ke Bu Misra. Iya. Iya apa ya? Iya apa ya? Enggak no. ND, pulau ND. Oke. Ya, saya pulau ND di Flores. Oke, boleh. Oke. Ya, saya lempar ke Bu Desi lah. Oke, terakhir Bu Desi. Iya. E lagi. Ya. Oke, ya sudah, nanti Bu Desi dihukumnya di belakang layar ya. Nanti hukumannya offline. Bapak Ibu saja ice breaking kita karena dikejar oleh waktu. Saya kembalikan kepada Pak Yudit. Oke. Ya, luar biasa ibu-ibu.
untuk baru penyegaran aja kita sudah diajak untuk bagaimana fokus dan berpikir. Nah, semoga hari ini paparan yang saya sampaikan ini bisa sampai ke ibu-ibu semua dan bisa dimengerti. Saya izin untuk menyiapkan tayangannya dulu. Terlihat Ibu ya? Ya, terlihat Pak Yud. Sudah Pak. Terlihat Pak. Oke. Ya, baik ibu-ibu semua, kegiatan in-house training kita yang kita laksanakan hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru tentang platform belajar. Platform belajar yaitu LMS Sibajakah. Nah, kenapa Sibajakah? Jadi Sibajakah ini adalah sistem belajar jarak jauh Kalimantan Tengah, dan ini yang memang secara khusus dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk proses pembelajaran asinkronus. Kalau di bawahnya itu tambahan saja untuk mewujudkan Kalteng berkah, berkah berdampak, dan kompak bergerak. Ini adalah misi dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, dan sebagai bagian dari di dalamnya maka kami harus sama-sama bergerak untuk mewujudkan itu semua. Bapak Ibu, kita hari ini akan banyak belajar tentang pengenalan platform belajar LMS ya, terutama nanti kuncinya adalah di Sibajakah itu sendiri. Semoga waktu ini bisa cukup ya ibu-ibu semua. Next, ya next. Nah, ini pengenalan diri singkat saja ya. Nama saya Morita Bayudita Eliananda. Saya dari SMK Negeri 2 Palangkaraya. Bapak Ibu kalau mau kotak-kotak atau media sosial yang saya punya itu silahkan nanti kita bergabung dan berteman. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik sekali dengan quotes dari Mas Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim yang mengatakan apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Ya, jadi quotes yang apa ya? Kata-kata penyemangat yang saya rasa sederhana, tetapi jika itu terus dilakukan, jika guru terus mau untuk belajar, guru untuk terus mau dilatih, maka sesuatu yang kecil-kecil itu lama-lama akan menjadi sebuah kapal besar, dan itu bisa menggerakkan Indonesia untuk menjadi lebih maju lagi, terutama di dalam hal pendidikan. Nah, semoga dari quotes ini kita nanti akan berangkat dari bagaimana kita dituntut sebagai seorang guru untuk mengenal lebih jauh platform-platform belajar yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran ini. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengenal tentang LMS. Ya, mungkin di sini kita sepakat bahwa 2 tahun belakangan ini pandemi coronavirus COVID-19 ini kan sudah masuk ke Indonesia, dan itu menjadi sesuatu yang mengganggu untuk semua sektor ya, dan salah satunya yang terganggu adalah dari bidang pendidikan. Secara otomatis sekolah-sekolah yang biasa dilakukan tatap muka, belajar secara tatap muka, langsung ada hadir antara guru dan siswa di dalam kelas, kini semua itu harus dirubah, bukan dihilangkan ya, karena kita harus punya persepsi bahwa kita tidak boleh kalah dengan penyakit ini, tetapi kita harus bagaimana merubah metode, merubah pola agar pembelajaran yang bisa dilakukan secara tatap muka itu diubah ke dalam tatap maya. Dan ini salah satunya kita diajarkan untuk bagaimana mengenal si LMS ini. Nah, LMS ini adalah Learning Management System yang dirancang memang itu sebenarnya bukan untuk apa ya Ibu-ibu ya, bukan saat
pandemi ini saja. Jadi LMS ini sudah hadir jauh sebelum virus pandemi COVID-19. Namun kita, karena kita sebagai guru terbiasa langsung secara manual, terbiasa hadir di sekolah tatap muka, maka akhirnya hal-hal tentang dunia digital, teknologi itu kita kurang kenal, kita kurang kuasai, dan hari ini mau tidak mau semua harus bisa dan melakukannya. Nah, itu LMS ini atau Learning Management System ini, sistem pembelajaran ini akan menjadi bagian yang melekat di dalam diri pendidik itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk penggunaan LMS ini, yaitu penggunaan LMS ini adalah sebuah perangkat lunak ya, yang dirancang untuk mendistribusikan, untuk mengatur penyampaian konten pembelajaran dan memungkinkan adanya kolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian lanjut, apakah LMS ini jelas itu dilakukan sebagai metode pembelajaran yang dilaksanakan secara asinkronus, jadi tanpa langsung berkomunikasi langsung dengan peserta didik. Dan ini biasanya sebagai bagian untuk melengkapi tugas-tugas atau bahan-bahan yang disampaikan secara langsung, baik itu melalui media Gmeet, Google Meet yang kita lakukan sekarang, Zoom yang biasanya Bapak Ibu juga lakukan, dan itu menjadi bagian dari tugas-tugas mandiri yang harus nanti dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian bagaimana dengan manfaat dari LMS ini sendiri? Ya, jadi Bapak Ibu, di situ saya ada menampilkan 4 manfaat. Jadi Learning Management System atau lebih dikenal dengan LMS ini dirancang untuk memberikan perbaikan sistem pendidikan, termasuk di dalamnya sebagai bagian dari pelatihan yang optimal untuk para peserta didik. Ini juga bisa mengelola manajemen materi, praktik, maupun untuk belajar secara mandiri ketika tidak berada di dalam kelas online. Jadi maksudnya ketika kita belajar secara tatap maya seperti ini, kemudian kita menyampaikan bahan, ada sesuatu yang harus kita berikan penugasan, itu kita bisa dilakukan melalui LMS ini. Nah, LMS ini juga bukan hanya untuk meningkatkan kemajuan dan pola pikir satu orang peserta didik saja, tetapi ini akan memberikan pengaruh yang lebih merata kepada seluruh pelajar, kepada seluruh peserta didik yang ada. Dan penggunaan LMS ini menjadi jawaban yang tepat bagi kita, guru, untuk bisa memanfaatkannya. Kuncinya adalah memanfaatkannya, Bapak Ibu. Karena kalau kita memanfaatkan, dari yang tidak terbiasa menjadi terbiasa. Dari terbiasa menjadi sesuatu yang sangat dekat dan itu bisa kita gunakan sehari-hari. Beberapa manfaat yang bisa kita gunakan di dalam LMS ini, yaitu yang pertama, memantau dan mengelola kemajuan pelajar atau peserta didik. Jadi sangat penting bagi guru untuk memantau bagaimana peserta didik itu menggunakan sistem pendidikan yang ia ikuti. Kemudian LMS menjadi alat yang penting untuk mengukur alat itu. LMS menjadi alat yang penting untuk mengukur alat itu. Mengapa? Karena dengan LMS kita dapat mengatur, kemudian kita dapat mengelola, dan kita dapat mengevaluasi kemajuan serta perkembangan hingga pemantauan terhadap keterampilan dan kemampuan utama yang sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh pelajar tersebut. Kemudian yang kedua, tentang sistem pelatihan yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Jadi LMS ini, Bapak Ibu, memberikan banyak pilihan untuk mengatur dan mengelola kemampuan belajar dari masing-masing pelajar. Jadi LMS ini justru tidak membuat ruang baku untuk peserta didik, tapi memberikan banyak pilihan dan kita yang mengelolanya, sehingga kita dapat menyampaikan atau memberikan pelatihan atau pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelajar dan memudahkan dirinya untuk menentukan masa depan seperti apa yang nanti akan lebih tepat untuknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya. Ya. Ini juga penting. Tidak peduli apakah sekolah kita termasuk sekolah yang memiliki sumber daya yang cukup atau tidak, tetapi dengan LMS bisa
kita atasi dengan sistem yang lebih baik dalam melakukan pemantauan. Lembaga dapat fokus untuk menggali sumber daya yang dimiliki oleh pelajar maupun pengajar agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik. Ini artinya sekolah harus memberikan dukungan, terutama kepala sekolah sebagai pimpinan, ibu-ibu semua, untuk memberikan dukungan dengan lebih baik lagi. Kemudian mengembangkan sumber daya manusia. Nah, ini juga penting. Salah satu kegiatan IHT kita hari ini adalah untuk bagaimana mengembangkan SDM kita sebagai guru yang memang diminta untuk mampu menguasai LMS ini, dan kita dituntut untuk bisa menciptakan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. LMS ini juga sudah banyak saya kenalkan sebelumnya Bapak Ibu. Ya, jawabannya juga sama, bahwa karena tidak terbiasa saja maka itu menjadi sulit untuk dilakukan. Nah, itu terkait dengan manfaat dari LMS, dan sebenarnya ada banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, kemudian ini berikutnya, ini gambaran singkat aja ya Bapak Ibu, kalau dijelaskan panjang lebar nanti ya waktu kita tidak cukup. Ya, kenapa LMS? LMS ini memungkinkan kolaborasi, dan ini yang berkaitan yang saya katakan dengan si Bajakah ini. Jadi Bapak Ibu nanti ketika saya kenalkan dengan si Bajakah, kemudian mulai menggunakannya, maka pasti akan menjadi sesuatu yang yang bisa dinikmati sebagai proses bagian dari interaksi dengan peserta didik. Jadi adanya kolaborasi. Yang pertama, LMS Online Center. Ini jelas terpusat, ada server khususnya, yaitu servernya yang dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Di situ server utamanya. Kemudian dari server utama, maka itu menyebarlah ke LMS online di sekolah. Di sekolah-sekolah yang tentunya punya jaringan internet. Nah, kemudian dari LMS online sekolah, apakah bisa dilakukan secara offline? Jadi LMS ini ternyata bisa dilakukan secara offline Bapak Ibu. Tanpa jaringan internet juga bisa, ya, asalkan dengan catatan bahwa data-data dari LMS itu bahasanya sudah ditransferkan lebih dahulu ke dalam sistem di sekolah, sehingga ketika guru ingin menggunakannya tanpa jaringan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian ada kolaborasi yang bagus. Jadi LMS ini bisa saling berbagi. Dan di dalam si Bajakah ini tentunya Bapak Ibu, karena kita berbicara LMS Bajakah ini, jadi antara satu sekolah dengan sekolah lain itu bisa saling melihat, bisa saling memantau juga sih sebenarnya. Oh, ternyata di sekolah A ini sangat aktif sekali dalam kegiatan LMS-nya. Di malam hari juga peserta didiknya aktif untuk mengerjakan tugas. Jadi di situ semua terlihat Bapak Ibu. Jadi bisa dipantau, siapapun bisa melihat. Nah, ini kenapa LMS sangat penting dan kita pasti bisa memakainya, karena berbagai sumber yang ada itu kita bisa bagikan, kita bisa linkkan dengan siapapun. Kemudian, nah ini ada jenis-jenis platform LMS. Nah, Bapak Ibu, kalau dari yang saya tampilkan ini sebenarnya banyak jenis-jenis platform LMS yang dipakai, yang ada, yang bisa digunakan oleh guru khususnya. Saya juga mau minta pengalaman Bapak Ibu sendiri nih ketika menggunakan platform belajar LMS ini. Mungkin kira-kira Bapak Ibu menggunakan platform LMS yang mana yang sudah pernah digunakan di sekolah? Siapa kira-kira? Kalau dari Bu Astri mungkin, Bu Kurnia dulu ya. Kalau saya pernah menggunakan Edmodo, tapi sekarang menggunakannya Google Classroom. Kalau yang model ini pernah dapat di pelatihan, tapi kalau yang Schoology ini saya baru dengar di sini, Pak. Ya, itu artinya di sekolah Ibu untuk LMS-nya ini dibebaskan Bu ya. Setiap guru boleh menggunakan jenis LMS apa aja, tidak ditentukan. Sampai saat ini ya tidak ditentukan gitu Pak. Jadi tapi kebanyakan di kami menggunakannya Google Classroom kalau sekarang. Google Classroom. Oke. Di sekolah saya juga sama Pak Judit. Kebanyakan memakai Google Classroom.
pernah mencoba pakai Edmodo, ternyata nggak support pada saat pemakaiannya. Jadi condong ke Google Classroom. Google Classroom. Nah, untuk model sama Schoology ini belum pernah. Kalau di sekolah saya pakai itu Pak Yudit, pakai e-learning. Pakai e-learning yang dibuat oleh guru di situ dengan nama Toda gitu. Toda ya. Berarti itu mungkin mengandalkan website dari sekolah, Ibu ya, baru dikembangkan. Iya, website sekolah. Jadi mereka memakainya tidak bisa kalau tidak ada jaringan internet, tidak bisa Pak Yud. Harus ada pakai jadi dalam jaringannya itu aja yang ada jaringan ya. Kalau dari sisi kemudahannya, Ibu Desi, kira-kira apakah semua guru bisa menggunakannya? Kita semua guru sebelum memakai e-learning itu kan diajarkan dulu Pak Yud. Jadi mudah-mudahan seiringnya berjalannya waktu, guru-guru semuanya bisa untuk memakainya di situ. Cuman saja di dalam e-learning itu kadang-kadang kita memang susah juga untuk bisa mengajak anak ini aktif di dalam kegiatan itu. Karena kan di dalam e-learning itu nampak anak ini aktif apa tidaknya nampak. Kadang-kadang itu yang bikin kita susah untuk pelaksanaannya saja sebenarnya teknisnya gitu loh Pak Yud. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Desi, Ibu Astri, Bu Kurnia. Jadi terima kasih atas informasinya. Jadi memang kebanyakan untuk asinkronus ini, kenapa banyak yang menggunakan Google Classroom? Memang ini sebenarnya penggunanya sama saja. Jadi tujuannya adalah satu, untuk bagaimana guru bisa memasukkan konten, bahan ajarnya, bisa mengisi materi, penugasan dan sebagainya, dan peserta didik bisa membuka konten itu, bahan belajar itu, dan kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan kenapa Google Classroom? Saya juga memakai Google Classroom salah satunya, dan itu memang ternyata fitur dan menu-menunya yang paling mudah digunakan oleh guru. Jadi sederhana lah bahasanya. Tapi kalau menggunakan yang lain-lain itu ya kita perlu harus belajar lagi dan memahami lebih khusus lagi. Nah, intinya tujuannya sama. Ini beberapa jenis platform LMS. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, jadi tentang si Bajakah ini, jadi ini termasuk sesuatu yang memang harus saya kenalkan kepada Bapak Ibu, dan mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan LMS si Bajakah ini, karena ini penggunaannya bisa digunakan siapapun, dan saya rasa juga cukup mudah karena basicnya kalau saya boleh katakan ini adalah pengembangan dari ATM Bapak Ibu. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jadilah si Bajakah ini. Dan ini adalah basicnya adalah sebenarnya Moodle. Jadi Moodle itu bisa dikembangkan oleh siapapun, dan akhirnya si pengembang membuat satu yang namanya si Bajakah. Nah, ini tentang si Bajakah. Saya next saja. Kemudian ini dia. Ada PJJ, pembelajaran jarak jauh dan ekosistem. Ya, jadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang lebih kita kenal itu tidak semata-mata pada teknologi digital yang bermunculan sebagai sebuah alat kerja. Dan PJJ ini lebih kepada keseluruhan ekosistem pendidikan yang mengacu kepada lingkungan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, dan baik itu di masyarakat. Jadi teknologi itu bukan hanya satu sektor saja atau sebagai sektor utama saja, tetapi ada sebuah iklim atau ekosistem yang perlu diciptakan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Dan menggunakan teknologi apapun itu, sebenarnya kita harus menciptakan ekosistem pendidikan yang
bisa membuat semuanya nyaman kan Bapak Ibu, kemudian bisa membuat peserta didik nyaman, bisa membuat guru nyaman, bisa membuat orang tua nyaman dalam memantau anak-anak dalam proses pembelajaran. Kalau teknologi yang diciptakan itu membuat guru tidak nyaman, peserta didik nyaman, pasti ujung-ujungnya tidak akan dipakai dan tidak akan berhasil. Nah, jadi teknologi yang digunakan ini sebenarnya dibuat senyaman mungkin agar siapapun bisa menerimanya dengan baik. Nah, kemudian ya ini semua kita sudah pahami Bapak Ibu ya, apa perbedaan sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus kita bisa dilakukan di mana saja, kemudian waktunya harus sama terikat. Misalnya hari ini kegiatan pelatihan kita janjiannya jam 8 ya, semua harus masuk jam 8, tidak ada nanti yang jam 12 atau jam 1, pasti sudah close dan sebagainya. Kemudian bisa dilakukan di tempat berbeda dan tentunya ada akses jaringan yang besar, bandwidth yang cukup kuat dan stabil Bapak Ibu untuk bisa menjalankan sinkronus ini. Kemudian ada asinkronus. Asinkronus ini bisa dilakukan di mana saja. Waktunya juga fleksibel. Ya, kapanpun peserta didik itu mau mengerjakan tugas, asal tidak tenggat waktunya, maka masih bisa melakukan tugas. Juga guru sebaliknya, kapanpun guru itu misalnya lagi ada pekerjaan lain, dia lagi berada di tempat, dia sudah punya bahan, maka dia bisa siap mengupload tugasnya. Kemudian tentu ada akses jaringan yang tidak sebesar sinkronus. Yang jelas, yang penting ada jaringan yang bisa untuk membuka dan mengupload, maka sudah bisa melakukannya. Kemudian mendorong melakukan untuk belajar mandiri. Nah, ini perbedaan sinkronus dan asinkronus dan yang mungkin kita sudah sama-sama mengetahuinya. Kemudian kita juga ada melihat tentang ruang belajar zaman now. Jadi ada, kalau dulu tatap muka ya, synchronous learning ini bisa dilakukan dalam bentuk modelnya diskusi, ada demonstrasi, ada praktek, ada ceramah. Tapi kalau sekarang tatap maya, kita bisa melakukannya dalam bentuk konferensi, lewat audio, telepon, video seperti ini, video web, video call, dan sebagainya. Kemudian kalau ada asinkronus bisa dilakukan, kalau dulu personal tugas mandiri di rumah misalnya bisa membuat audio, video, animasi, simulasi, dan sebagainya. Nah, dia juga bisa melakukan kolaborasi. Jadi ini kegiatan-kegiatan ruang belajar zaman now atau zaman sekarang yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kemudian ini juga ya sedikit gambaran tentang perangkat-perangkat yang biasa kita lakukan dan yang mungkin kita sampai sekarang juga tidak melakukannya. Ya terus terang saya juga tidak semua melakukannya karena sudah ada satu itu rasanya ya sudah pakai itu aja yang membuat kita nyaman. Kita kembali lagi yang membuat kita nyaman. Tetapi semua rata-rata kita sudah ada beberapa yang familiar dan kita sudah sering gunakan. Nah ini PJJ dan teknologinya. Jadi ada sebuah penggabungan yang menggabungkan tatap muka dan tatap maya ya dalam sebuah esensi pendidikan. Kemudian esensi tersebut memadukan keunggulan teknologi sebagai suatu kendaraan atau motor untuk menghadirkan pengajar ya, menghadirkan pengajaran yang pengajar yang sangat dibutuhkan dalam teknologi. Kemudian mengubah mindset, mengubah cara pandang, mengubah pola pikir kita, bukan hanya ke toolnya aja, ke alatnya saja, ke aplikasinya saja, tetapi juga bagaimana mengubah strategi, mengubah model pembelajaran, mengubah keinginan pelajaran. Karena tidak mudah ya, ternyata bagaimana kita sudah punya model pembelajaran untuk tatap muka, itu dialihkan ke tatap maya, dan itu perlu proses perubahan. Nah, di sini ada posisi juga bagaimana menempatkan guru itu dengan baik, kemudian memandang siswa dengan baik, sehingga memunculkan kepercayaan yang baik, dan ini akan sangat berdampak baik dalam proses pembelajaran. Dan ini sebenarnya arahnya sudah menuju ke industri 4.0 yang diinginkan itu. Kemudian ini juga ya karena COVID-19 semua dialihkan kan Bapak Ibu ya. Semua dialihkan dari sekolah yang sudah
tempatkan kelas-kelasnya, kemudian akhirnya kita belajar semua anak-anak dari rumahnya masing-masing, dan kita juga mengajar tidak lagi face to face, tidak lagi secara tatap muka, tetapi hanya sebagai melalui tatap layar seperti ini. Dan ini adalah perubahan-perubahan yang mau tidak mau membuat seorang guru harus bagaimana juga merubah model pembelajaran dan lebih kreatif lagi. Kemudian ini tentang LMS, Bapak Ibu, ada learning, ada manajemen, ada sistem. Jadi learning itu penggunaan bisa dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dan dapat mengirimkan, menyampaikan atau mengantarkan kursus dan menerima materi. Kemudian manajemen membantu mengatur kursus, materi atau manajer. Jadi kita sebagai manajer nanti itu bisa mengelola kelas. Kemudian ada sistem yang tentunya sistem ini adalah berbasis komputer. Jadi ini LMS Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah model pembelajaran yang kita siapkan dalam sebuah kursus. Kita sudah menyiapkan komponen-komponennya, bahan-bahan ajarnya, kemudian kita juga sebagai manajernya yang mengatur kelas itu maunya seperti apa. Di dalam LMS itu kita mau kasih materi apa, baik itu audio, video, atau apapun, dan semuanya itu diatur dalam sistem yang berbasis komputer. Kemudian ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu, 3 komponen, dan ini yang harus kita siapkan di dalam LMS itu. Kalau kita buka LMS aja, kita akan lihat-lihat, kita pasti pusing. Ini maunya dibuat apa ya? Jadi harus ada strategi pembelajaran yang harus kita siapkan sebenarnya, supaya kita bisa siap nanti menggunakan LMS ini. Jadi ada 3 komponen yang bisa dipenuhi sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh itu Bapak Ibu. Jadi dimulai dari proses persiapan tentunya, yaitu penyiapan sumber atau resource itu, kemudian ada seperti modul, kemudian ada e-book dalam bentuk video, kemudian untuk modul dan video atau audio, selain menggunakan resource atau sumber dari luar, kita juga bisa menggunakan bahan yang dibikin oleh kita sendiri untuk menyesuaikan kondisi peserta didik. Kadang-kadang kan kalau kita nyari sumber itu dari YouTube misalnya Bu ya, itu kan milik orang lain dan kadang-kadang belum cocok bisa nyampe ke peserta didik. Kemudian kita juga harus menentukan metodenya, kira-kira bagaimana cara penyampaian bahan-bahan yang harus kita persiapkan, apakah itu metode ceramah yang seperti menggunakan video conference atau live seperti live YouTube, lewat Zoom, lewat Google Meet yang saat ini, atau menggunakan sistem lainnya. Dan metode ceramah ini kalau kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Gmeet, YouTube maupun Microsoft atau Google, itu sebaiknya juga kembali melihat dari kondisi peserta didik. Kenapa Bapak Ibu? Karena metode ceramah yang langsung seperti video conference ini merupakan jenis dari e-learning yang bersifat sinkronus, yaitu semua harus hadir dalam waktu yang sama walaupun di tempat yang berbeda, dan harus mempunyai bandwidth yang cukup besar untuk melakukan metode ceramah seperti ini. Dan ini artinya kita juga harus memikirkan kondisi di sekolah masing-masing. Ya kan Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan, oh anak-anak hari ini kita harus mengikuti video conference secara langsung lewat Zoom pukul sekian. Tetapi ternyata ada yang melapor, kadang-kadang kan kita menemukan kendala nih, ada jaringan internet gangguan, mungkin pada jam itu sedang hujan lebat, kemudian paket data habis, kemudian jaringan listrik terputus dan sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang ya harus kita tentukan kondisi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian metode yang kedua adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini kalau kita sebut dengan istilahnya kan asinkronus ya Bapak Ibu ya. Yang artinya kita bisa melakukan itu interaksi bersama anak-anak didik kita melalui forum grup yang sifatnya tidak harus di samaan waktu, tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa mengaturnya di dalam sebuah forum itu. Hari ini Bapak Ibu mengirimkan tugas, membuat bahan, anak-anak mungkin baru bisanya siang nanti, tidak jadi masalah. Sehingga
guru yang sebagai manajer itu harus memang mengerti baik kondisi karakteristik anaknya. Jangan sampai karena ego anak-anak harus jam sekian selesai membaca bahan mengumpulkan tugas. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus buat ruang yang lebih khusus supaya kita menyesuaikan kondisi mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengkombinasikan antara metode ceramah dan metode diskusi. Jadi hanya metode ceramah atau tatap maya yang bertemu di Zoom, kemudian dikombinasikan dengan asinkronus seperti memberikan bahan, penugasan, kemudian dikombinasikan dengan sinkronus, bagaimana mengkonfirmasikan atau menginformasikan sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada apa ya? Yang terakhir itu, komponen yang terakhir ada evaluasi atau umpan balik. Nah, kita dapat melakukan pengaturan kuis. Kalau tadi kita sudah melakukan keduanya dengan metode tadi, kita bisa melakukannya dalam pengaturan kuis, kemudian kita juga bisa melakukannya dalam bentuk penugasan yang lainnya. Bapak Ibu, anak-anak misalnya disuruh membuat hasil karya dalam bentuk poster, dalam bentuk gambar, atau penugasan dalam bentuk Word, PDF, dan sebagainya. Nah, ini bisa dimasukkan dalam ruang evaluasi atau umpan balik. Sehingga ini bisa dilakukan berulang kali kan, sampai anak-anak dianggap paham. Kalau di situ tidak paham, maka kita kombinasikan lagi kembali melalui komunikasi metode ceramah yang tadi. Jadi Bapak Ibu, 3 komponen ini jelas pasti kita sudah sama-sama sepakat, itu nanti yang akan dilakukan terus-menerus dalam proses pembelajaran, baik itu secara asinkronus, kemudian secara sinkronus, ataupun secara asinkronus. Itu tentang 3 komponen. Kemudian alur kerja LMS-nya Bapak Ibu. Alur kerja LMS-nya jadi seperti ini. Kalau di Sibajakah ini ya Bapak Ibu, karena ini adalah sistem yang memang dikendalikan oleh satu server yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, maka sistem itu meminta pendaftaran yang dilakukan itu tidak bebas. Jadi misalnya satu sekolah di SMK Negeri 2 Palangkaraya itu didaftarkan dulu guru-gurunya, siapa nama-namanya, peserta didiknya, dikirimkan ke admin dinas, maka admin dinas akan mengolah data tersebut dan menciptakan yang namanya sebuah akun untuk login masuk ke si LMS Sibajakah ini. Nah, jadi tidak bisa sembarang orang bisa mau masuk ke dalam LMS ini, sehingga LMS ini lebih terkontrol dan terjaga. Kemudian tim PJJ atau admin dinas membuat kelas berdasarkan permohonan. Jadi dibuatkan kelasnya Bapak Ibu. Sekolah ini kelasnya apa-apa saja. Dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam LMS. Dan itu bebas. Dan biasanya satu sekolah itu boleh memiliki beberapa manajer atau yang mengelola ruang kelas itu, seperti nanti bisa menambahkan kelas, bisa membuat mata pelajaran baru Bapak Ibu, baru nanti guru bisa melakukannya itu lebih lanjut. Dan kemudian ada pelaporan ke pihak sekolah tentang PJJ daring ke dinas. Jadi intinya bahwa kenapa LMS seperti Sibajakah ini harus dilakukan, supaya Dinas Pendidikan sebagai pemangku kewenangan yang mengontrol sekolah-sekolah itu supaya tahu Bapak Ibu, bagaimana sih sekolah si A, si B, si C ini bisa melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Sekolah ini benar-benar nggak melakukan PJJ, atau jangan-jangan PJJ-nya asal-asalan aja, ya kan? Gak usah aja karena dinas nggak mengontrol, apalagi misalnya sekolah-sekolah yang jauh dari akses dari Dinas Pendidikan. Dan ini oleh sebabnya jadi seperti satu pintu Bapak Ibu, satu pintu, dan itu terkontrol. Kalau kita menggunakan Google Classroom kan atau LMS yang lainnya, itu yang mengetahui ya gurunya itu sendiri, kecuali nanti datang pengawas, kemudian gurunya melihatkan laptopnya atau handphonenya, oh ini loh yang sudah saya lakukan tugasnya, kerjaan-kerjaannya seperti itu. Nah, kalau di Sibajakah ini sistemnya seperti itu. Jadi dinas sudah bisa melihat sekolah-sekolah mana yang aktif dalam melakukan metode pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian secara singkat lagi, waktunya
ada jenis user Bapak Ibu. Dalam LMS Sibajakah ini ada admin. Admin ini hanya dikuasai oleh admin dinas yang bisa membuat kelas dan menambahkan guru, tadi mendaftarkan. Kemudian ada manajer atau pembuat kursus. Ini biasanya admin dari sekolah, boleh 1 orang atau lebih untuk mengatur, mengelola dalam pembuatan kelas dan sekolah, mata pelajaran. Kemudian guru mengatur segala aktivitasnya di dalam kursus itu, di dalam kelas itu. Kemudian siswa yang menerima materi dan melakukan interaksi dan bisa ya melakukan hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, itu tentang jenis-jenis user yang ada di Sibajakah. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, user-user yang bisa dilakukan untuk loginnya ya. Boleh login yang terdaftar atau sudah terregistrasi tadi yang diajukan oleh dari sekolah ke dinas, atau menggunakan akun belajar ID. Nah, ini juga bisa, dan akun Gmail lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, mungkin dari penjelasan informasi yang saya sampaikan tentang pengenalan LMS, jadi Bapak Ibu saya yakin sudah banyak sedikit paham ya tentang LMS, meskipun yang digunakan berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, yaitu untuk proses pembelajaran dan hanya berbeda di menu atau fiturnya saja. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saya mungkin mau mau memberikan kesempatan kepada ibu-ibu semua, kira-kira apa yang belum dipahami mungkin dari penjelasan saya mengenai pengenalan LMS platform belajar ini melalui Sibajakah ini. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Yud. Silakan Bu. Dari paparan yang Pak Yud sampaikan tadi, saya ingin menanyakan tentang apa kelebihan dari LMS yang ada di sekolah Pak Yud. Oke, kelebihannya ya baik. Ya. Kelebihan dari penggunaan LMS ini terutama untuk proses pembelajaran jarak jauh Bu ya. Jadi yang pertama tadi mungkin sudah ada sedikit disinggung-singgung di dalam apa yang saya sampaikan, tetapi saya akan lebih terangkan lagi bahwa kelebihannya waktu pembelajaran itu jadi lebih efisien karena pembelajaran online kan Bapak Ibu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kuncinya memang harus punya jaringan internet. Kemudian biaya untuk menggunakan LMS ini itu lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Jadi hanya menggunakan paket data dan tidak terlalu menyedot data seperti sinkronus. Makanya kenapa selama ini kalau di kami itu sinkronus kalau bisa jangan lama-lama karena jelas itu akan banyak memakan data, jadi menyampaikan bahan informasi yang perlu disampaikan, kemudian selebihnya dilakukan penugasan di asinkronus melalui LMS ini. Kemudian memudahkan aktivitas juga Bapak Ibu dalam pembelajaran. Kita bisa mengolah kuis, kita bisa mengolah tugas, kita bisa mengupload materi, kita juga bisa melakukan interaktif diskusi dengan siswa. Jadi ada kolom chatnya juga kan, ada kolom komentarnya, kita bisa saling memberikan komentar, bisa saling memberikan saran. Ini kira-kira seperti apa ya tugasnya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di LMS. Kemudian menjadi salah satu alternatif tentunya dalam pembelajaran online selama pandemi ini. Jadi ini salah satu alternatif yang paling tepat. Kemudian mempermudah kita sebagai guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil dari anak-anak kita dengan waktu yang lebih singkat. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, kalau tatap muka kan kita mengumpulkan tugas nih, kita kan koreksi satu-satu secara manual. Nah sekarang kalau itu kita lakukan kuis, penugasan di secara LMS ini, itu sistem LMS itu yang sudah akan bekerja untuk memberikan penilaian. Apalagi misalnya kuis ya, ada soal-soal. Nah itu sudah ada poin-poinnya, kalau salah ya salah, benar dan itu mempermudah kita untuk melakukan penilaian. Kemudian mempermudah juga kita sebagai guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran
untuk peserta didik kita. Jadi kita lebih mudah untuk membuat konten bahan-bahan ajar kepada peserta didik kita itu dengan enak dan bisa mengkondisikannya. Kemudian berikutnya metode pembelajaran LMS yang kita gunakan ini itu bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa animasi, bisa berupa video, dan bisa berupa teks. Dalam membuat materi pembelajaran ini lebih mudah dan bervariatif, jadi tidak membosankan. Dan intinya memang tadi kembali lagi ke SDM guru harus bagaimana untuk mau terus belajar lebih baik lagi tentang IT. Kemudian mendorong pelajar juga untuk bisa melakukan pembelajaran mandiri. Kan itu sedikit banyak adalah suatu paksaan untuk bagaimana siswa, pelajar kalau tidak tercentang tugasnya berarti dia belum mengerjakan. Kuncinya kan seperti itu. Sehingga kita bisa mendorong mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi tidak ada alasan, Bu, saya sudah mengerjakan. Padahal kita bisa melihatnya, oh ternyata anak ini belum mengerjakan. Jadi bisa dipantau. Kemudian konten pembelajaran untuk peserta didik ini bisa terdokumentasikan dengan baik dan tidak hilang. Beda dulu kalau tatap muka kan Bapak Ibu ada soal bahan tugas yang mungkin karena tercecer, terbang, hilang. Tapi kalau ini karena secara digital maka akan tersimpan dia di sistem, dan data kita yang 1 tahun lalu, data kita 2 tahun lalu saat pertama kali mungkin melakukan pembelajaran secara daring itu masih ada dan kita bisa masih buka. Nah ini kelebihannya. Kemudian memudahkan juga interaksi antara guru dan siswa dengan adanya fitur-fitur obrolan, fitur-fitur chatting. Jadi ada grup diskusi seperti itu. Mungkin itu beberapa kelebihan dari LMS, Ibu Desi, yang bisa saya sampaikan, dan pasti ada banyak lagi kelebihan-kelebihannya, dan itu sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki dalam menggunakan LMS. Ya. Jadi itu Bu Desi. Pak Yud. Terima kasih Pak Yud. Oke. Iya, baik Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyampaikan, memaparkan tentang pengenalan platform belajar LMS Sibajakah. Jadi harapannya untuk materi pertama kita tentang pengenalan ini, Bapak Ibu sudah punya gambaran, oh bagaimana sih LMS itu, kemudian bagaimana sih penggunaan dalam Sibajakah itu, dan apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya, ya di hari yang berbeda, tentang penggunaan LMS Sibajakah ini dengan lebih baik. Nah, mungkin untuk sesi ini saya akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih Pak Yudit. Sama Bu.